demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah bersumpah dengan ciptaan malam, kemudian malam apabila telah menutupi cahaya siang, dan Allah juga bersumpah dengan siang apabila sudah terang benderang, dan Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, adapun jawab daripada sumpah Allah ini, jawabannya yang Allah ingin sampaikan kepada kita kaum muslimin dan muslimat ada pada ayat yang keempat. Al-Qasam itu sumpah. Ada jawaban dari sumpah itu yang Allah ingin sampaikan pesannya kepada umat Muhammad ini adalah inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya perbuatan kalian itu beragam, bermacam-macam. Nah, sebagaimana ya dalam tiga ayat yang pertama Allah sebutkan, ada malam, ada siang, ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu hal yang menunjukkan bahwa memang beragam. Allah ciptakan manusia ini. Allah ciptakan makhluknya sangat beragam. Begitu dengan perbuatan kita. Begitu juga dengan amal-amal kita. Ada orang yang melakukan perbuatan sunnah, ada orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Ada orang yang berpegang teguh dengan al-haq, dan ada orang yang sibuk mencari kebatilan. Ada orang yang senantiasa suka ya dengan menolong orang lain, tapi ada juga orang yang suka untuk menghinakan orang lain. Nah, ini. Maka setelah itu Allah sebutkan apa saja perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh manusia, yaitu fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberi, yang suka memberi, suka berinfak, senang ya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, a'ta. Dia tidak berpikir panjang, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tak akan pernah berkurang harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Hakikat jumlah mungkin, jumlah bisa berkurang, tapi hakikat keberkahan di sisi harta kita tidak akan pernah berkurang. Siapa yang bisa merasakan itu adalah orang yang beriman. Makanya orang beriman tak akan berpikir panjang untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sudah mengaji, alhamdulillah, tahu dengan dalil Al-Qur'annya, tahu dengan dalil As-Sunnahnya. Maka dengan senang hati dia berinfak untuk masjid, untuk kegiatan-kegiatan keilmuan, ya. Siapa donatur kegiatan ini? Kaum muslimin, gitu kan. Kenapa masjid ini cepat kali selesainya? Karena masing-masing kita punya andil, ingin punya saham kebaikan di masjid itu. Sehingga ada orang yang mengira ya, bahwa orang-orang yang ngaji sunnah itu ada donaturnya dari negeri jiran. Dari mana? Gitu kan. Salah sangka mereka itu. Karena masjid cepat berdiri. Dan bukan hanya berdiri, tapi juga penuh dengan kegiatan keilmuan. Ini fenomena. Dan orang-orang yang sudah ngaji, mereka dengan penuh kesadaran, alhamdulillah, mereka berinfak di jalan Allah SWT. Ada lahan yang ingin dibebaskan dengan senang hati. Tak pandang berapa uang yang dia keluarkan. Yang penting ada saham kebaikannya. Dan ini yang mesti kita pikirkan. Di situ, di masjid itu ada saham kebaikan kita. Di tanah untuk pembebasan lahan ada saham kebaikan kita. Dan begitu seterusnya. Kita masuk kepada fa'amma man a'ta wattaqa. Ya. Kemudian Allah menyebutkan perbuatan manusia yang kedua, wattaqa, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, a'ta ini memberi, ya, memberi dan menolong orang. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, ya, di antara sebab utama menghilangkan kegundahan, kegelisahan jiwa dengan cara berinfak. Ya, sakit badan kita, maka cobalah berinfak.
Ya. Karena memang di antara faedah berinfak itu sendiri adalah bisa mengobati hati kita, bisa mengobati jiwa kita. Dan murka Allah bisa hilang dari kita kalau seandainya kita bersedekah dan berinfak. Fa inna sadaqah tudfi'u ghadabar rabb. Bersedekah itu akan bisa menghentikan murkanya Allah Azza wa Jalla. Bayangkan. Ya. Maka kita perbanyak. Yang penting kita bersedekah. Berapa itu jumlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ketika dibuka pintu-pintu kebaikan dalam bab sedekah, bismillah. 50.000, 100.000, 1.000.000, 2 juta dan seterusnya sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan sedekah itu sendiri Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hari kiamat, fa innal mu'mina fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Mukmin itu nanti di hari kiamat kelak berada dalam naungan sedekahnya. Kalau di dunia kita ingin dinaungi dengan tempat yang luas, sejuk, dingin, ya, tentu di akhirat kita lebih utama untuk memikirkannya. Di akhirat tidak ada yang bisa kita minta tolong. Ya, saudara kita lari dari kita. Allah katakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dari bapak dan ibu kandungnya lari. Mereka orang yang paling mereka cintai. Tapi kemudian tidak bisa dia untuk bisa mendekat. Wa sahibatihi wa banihi, dari istri dan anak keturunannya. Siapa orang yang paling terdekat dengan kita di dunia ini? Adalah keluarga kita, anak dan istri kita. Tapi kita lari nanti di sana. Lalu siapa yang bisa menolong kita? Kita sendiri. Amalan kita sendiri. Di antara amalan yang bisa menolong seorang mukmin adalah sedekahnya, infaknya. Karena nanti dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungan yang bisa menaunginya di hari kiamat kelak. Nah, wattaqa, yang kedua perbuatan manusia adalah bertakwa, dan syarat orang yang memberi itu adalah bertakwa. Ya. Dan tidak mungkin orang bisa murah, dermawan, suka memberi kalau dia bukan bertakwa. Jangan itu. Itu sulit, Pak. Karena hitung-hitungan dunia ini tinggi. Apalagi di zaman seperti ini. Maka syarat kita mudah untuk melakukan segala perbuatan, wabil khusus yang berkaitan dengan harta, maka syaratnya apa? Bertakwa. Orang bertakwa itu tahu kalau itu adalah perbuatan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu ada perbuatan yang ketiga, wasaddaqa bil husna, lalu mereka atau dia membenarkan al husna. Masih ingat apa makna al husna? Ada 3 kemarin ya? Ada 3 al husna. Membenarkan al husna. Yang pertama apa? Surga. Diulang-ulang kaji sedikit. Al husna, dia membenarkan surga. Dibenarkan oleh dia surga. Maka orang yang membenarkan surga itu orang yang mempersiapkan dirinya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dibenarkan, tapi persiapkan diri untuk menggapai surga. Apa tiket surga? Banyak. Alhamdulillah Allah tidak menjadikannya satu pintu, dan juga tidak Allah jadikan dengan satu jalan. Jalannya banyak, tapi perlu kita sadari jalan menuju surga penuh dengan tantangan. Oleh apa? Tantangan pada jiwa kita. Hafatil jannatu bil makarih. Bahwa surga itu diliputi oleh sesuatu yang berat oleh apa? Oleh jiwa kita. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa surga itu tiketnya bukan ringan, bukan murah, bukan tiket biasa, tapi tiketnya mahal. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Perdagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Perdagangan Allah itu adalah surga. Itu mesti kita ketahui. Seorang mukmin harus tahu, untuk masuk surga itu berat. Untuk masuk surga perlu perjuangan. Perlu kita berilmu, perlu kita menyiapkan diri.
Ya, untuk mencapai surga tiketnya bukan tiket murahan, tapi tiketnya tiket mahal. Ya, jalan ke surga selalu diliputi oleh sesuatu yang tidak disenangi oleh jiwa kita. Perlu kita sadari agar bisa semangat kita untuk ngaji, agar kita bisa semangat untuk salat berjamaah, agar kita semangat ketika Ramadan tiba kita berpuasa dan seterusnya. Tapi sebaliknya, jalan ke neraka itu adalah sangat mudah karena jalannya selalu disukai oleh jiwa. Tidak sholat, ya, tidak berbuat baik, tidak mau. Tenang aja, ngalir seperti ngalir air. Seakan di dunia ini tidak ada yang namanya ya pertanggungjawaban. Ini habis pikir kita melihat saudara-saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita, ya seakan kehidupan itu tidak ada pertanggungjawabannya. Yang kedua apa? Makna al-husna adalah la ilaha illallah, membenarkan kalimat ini. Ya, membenarkan kalimat la ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya. Nabi juga menyebutkan man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Ya, karena memang syarat atau lawan dari tauhid itu adalah syirik. Nabi menjamin barang siapa meninggal bertemu, ya, barang siapa yang meninggal dan bertemu nanti dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan hamba tidak mensyirikkan Allah, maka dia akan masuk surga. Itu tiketnya. Tinggalkan kesyirikan. Tinggalkan kesyirikan. Karena Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'u 'ani syirki. Saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian, kata Allah. Sehingga nanti orang-orang yang mensyirikkan Allah dengan benda-benda, dengan makhluk-makhluk, dengan at-taghut, Allah suruh itu, ambillah pertolongan kepadanya, mintalah pertolongan kepadanya. Orang-orang yang mengerjakan sesuatu karena riya, Allah panggil mana yang dulu di dunia dia bekerja, beribadah, bertaat kepada Allah karena fulan, disuruh datang kepada fulan agar dia bisa meminta tolong kepadanya. Bayangkan, barang siapa yang beramal di dunia ini agar disanjung-sanjung, dipuji, diangkat-angkat, maka kemudian Allah akan datangkan orang itu dan Allah perintahkan agar dia minta tolong kepada yang dulu menyanjung-nyanjungnya. Ya, dia berbuat agar disanjung oleh si fulan, maka Allah akan datangkan dia dan orang yang menyanjung-nyanjungnya. Bayangkan, mintalah kepadanya sanjungan. Allah murka kepada orang yang melakukan hal itu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, itulah makna yang kedua kalimat la ilaha illallah, yaitu membenarkan la ilaha illallah. Al-husna yang ketiga al-khalf, yaitu janji Allah mengganti dari apa yang ia beri. Jadi gini, dia memberikan hartanya di jalan Allah dan dia yakin bahwa Allah akan mengganti. Makanya maknanya wasaddaqa bil husna, di mana dia membenarkan bahwa Allah akan mengganti apa dari harta yang ia keluarkan itu. Bayangkan. Itulah tiga makna al-husna. Kita ulangi, yang mana yang pertama apa? Surga, dibenarkan surga olehnya. Mana yang kedua? Membenarkan la ilaha illallah. Yang ketiga, membenarkan ganti dari apa yang ia keluarkan dari hartanya. Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Allah tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang, bahkan bahasa Al-Quran, bahasa Allah apa? Ya, meminjamkan. May yuqridillah qardan hasanan, barang siapa yang meminjamkan Allah pinjaman yang baik. Ketika kita memberikan harta kita, membelanjakan harta kita di jalan Allah, Allah menyebut kita meminjamkan Allah harta kita. Allah butuh harta kita? Ya, Allah tidak butuh. Tapi ketika perbuatan seseorang mengeluarkan
mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu sama artinya kita meminjamkan Allah. Manusia saja ketika meminjamkan kepada saudaranya sesuatu, maka hukumnya pasti ia balikkan kepada kita. Apalagi Allah yang maha mulia, yang maha segala-galanya. Pastilah Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan itu untuk kita. Subhanallah. Makanya kita kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita harus bersama-sama memahaminya. Nah, bagaimana dengan akhwat, dengan ummahat ini? Bagaimana hukum kami memberi, Ustaz? Bukankah di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan, ya, orang-orang laki-laki yang berimpak dan bersedekah dan perempuan-perempuan yang bersedekah. Nah, sementara kami ibu rumah tangga, Ustaz, kami tidak punya penghasilan. Dari mana kami menginfakkan atau bersedekah? Siapa yang tahu? Kalau seorang ibu-ibu, ya, dia tidak bekerja, tidak punya penghasilan, tidak punya gaji misalnya, tidak punya pemasukan kecuali pemberian dari suaminya. Maka apa yang ia lakukan? Yang ia infakkan harta dia. Yang pertama, kalau itu harta dia yang punya dia, ya, dari mungkin pemberian orang tuanya atau pemberian dari suaminya, maka itu boleh ia infakkan. Tapi kalau dalam sebutan nafkah harta suami, maka itu wajib dia meminta izin terlebih dahulu. Bisa dipahami, ya? Kalau perempuan itu harta dia, maka boleh dia infakkan, wakafkan kapanpun tanpa harus minta izin kepada suami. Masih ingat sumber harta perempuan? Sumber harta seorang perempuan? Masih ingat? Nah, yang pertama, warisan, betul. Pertama, warisan yang diterima dari ketika orang tua meninggal. Yang kedua, mahar. Masih ingat bang, ya? Mahar. Ya, itu mahar, itu harta pertama istri. Kalau dulu maharnya sebentuk cincin emas, itu harta pertama. Ya, kalau mahar itu dia wakafkan, kita bebaskan lahan untuk masjid, ini mahar ini dalam dah, wakafkan sajalah, boleh dia. Yang ketiga, hibah, pemberian. Pemberian ini boleh dari suami, boleh dari abang, boleh dari teman, boleh dari sahabat, boleh siapapun. Hibah, dihibahkan. Nah, dari suami bagaimana bentuknya? Ya, sisa uang belanja masih ada, itu kan? Masih sisa uang belanja masih ada, disampaikan oleh istri ke abangnya, ke suaminya. Bang, masih ada sisa belanja kita. Ada lagi 5 juta nih. Kata suaminya, silakan diambil, ya. Itu untuk adik. Itu. Berarti itu sepenuhnya milik istri. Jangan diambil lagi. Mana duit potong? Mintalah balik, kan? Nah, kalau sudah diberikan jangan diminta lagi. Udah. Nah, ketika kita memberikan harta kepada istri kita, itu kita bukan, ya, orang yang tidak mendapat pahala, justru kita dapat pahala. Maka Nabi mengatakan hatta luqmata, sampai satu suap nasi yang engkau letakkan di mulut istrimu, fa laka sadaqah, maka engkau fa laka ajr, maka engkau mendapatkan pahala dari harta yang engkau berikan. Yang keempat apa kemarin? Hasil dagang, ya, hasil usaha. Misalnya perempuan punya gaji, ya, itu adalah milik dia, ya, itu adalah hak dia. Lalu apakah boleh dia bantu keluarga? Sangat boleh, gitu kan? Membantu suami sangat boleh. Tapi kalau ditanya seorang perempuan punya hasil usaha dagang atau dia punya gaji, maka itu adalah milik dia, milik dia. Tapi kalau suami berbeda. Kalau kita punya gaji atau pemasukan setiap bulan, maka pada rezeki kita itu ada hak kita dan ada hak keluarga kita. Inilah 4. Maka silakan kita berlomba-lomba, ya, untuk memberi dan untuk kita saling menguatkan. Baik, inilah 3 perbuatan yang baik. Fasanu yassiruhu lil yusra, kata Allah, maka kami akan mudahkan jalan kebaikan. Nah, Allah sebutkan jalan lawan daripada jalan yang 3 tadi. Wa amma man bakhila wastaghna. Al-bukhul, ya, al-bakhil, ya. Maka adapun orang-orang yang bakhil, yang pelit,
yang tidak mau memberi. Ya, makanya orang yang bakhil dekat kepada orang yang istaghna. Apa itu istaghna? Orang sudah merasa cukup, tidak butuh lagi dengan Allah sepertinya, tidak butuh lagi. Ini sifat tercela. Bakhil sifat tercela. Wastaghna juga tercela. Ya. Di sini disebutkan istaghna an thawabillah. Dia merasa tidak perlu kepada pahala Allah. Maka orang yang bakhil itu seperti orang yang tidak perlu kepada pahala Allah Azza wa Jalla. Makanya tercela. Wa tatawal 'ala an-nas bimalihi wa jahihi wa athara mata'ad dunya 'ala na'imil akhirah. Kemudian dia membangga-banggakan dirinya kepada orang, membangga-banggakan jabatannya kepada orang, lalu kemudian dia mendahulukan kehidupan dunia yang sirna daripada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ini perbuatan yang tercela. Ya, orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang merasa sudah cukup, tidak perlu dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian a'ta di sini adalah lawannya al-bukhl ya. Memberi ya itu lawannya bakhil. At-taqwa itu lawannya istaghna. Orang yang bertakwa, orang yang merasa kalau dirinya adalah ya, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Istaghna kebalikannya, orang yang tidak merasa ya butuh kepada kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna. Di sini al husna di sini wa kadzdzaba bil khuslatil husna, bil khislatil husna, dan mendustakan perbuatan-perbuatan baik allati tashmalul iman bil haq, yang mencakup keimanan ya, wa bi yaumil qiyamah, dan mencakup hari kiamat, wa ma fihi min hisab wa jaza, di mana di hari kiamat itu akan ada hisab, akan ada balasan, akan ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh seperti ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, maka orang-orang kafir di hari kiamat kelak dia akan mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ya, orang kafir merasa alangkah hari itu baiknya kami menjadi tanah saja. Dan hal ini tentu setelah mereka melihat, ada makna para ulama tafsir mengatakan kapan orang kafir melihat ya mengatakan ya laitani kuntu turaba, di saat hewan-hewan ternak, hewan-hewan yang zalim di dunia ini ya, hewan-hewan yang bertanduk di dunia ini menanduk hewan-hewan yang tidak punya tanduk, itu diadili oleh Allah di mahkamahnya, diadili oleh Allah. Hewan yang dulu terzalimi di dunia disuruh oleh Allah untuk menanduk pula ya di sana di hari kiamat. Itu di mahkamahnya Allah. Setelah itu terjadi, maka semua mereka hewan-hewan itu mati menjadi tanah. Mereka tidak masuk surga, mereka tidak disebutkan. Tapi ulama mengatakan mereka tetap dibangkitkan untuk dihisab dan dihitung. Tapi setelah itu mereka ya mati. Saat mereka orang-orang kafir melihat hewan ternak tersebut mati, maka mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Itulah penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat kelak, wal iyadu billah. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka kata Allah fasanuyassiruhu lil usra, kami pun akan mudahkan jalan untuk keburukan. Inilah artinya bahwa ketika seseorang di dunia ini menempuh jalan kebaikan, menempuh jalan iman, menempuh jalan ketakwaan, maka Allah akan mudahkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang bersungguh-sungguh Pak mencari hidayah, mencari kebaikan, Allah tunjukkan hidayah itu. Tapi ketika dia tidak mau untuk mencari, menjemput hidayah, ya Allah tutup jalannya. Orang suka yang melenceng-lenceng, ya akan Allah tunjukkan pula jalannya yang ke situ. Makanya minta kepada Allah, ya Allahumma inni as'alukal huda
Wat-tuqa, minta kepada Allah petunjuk. Minta kepada Allah ketakwaan. Wal-afaf, minta kepada Allah kesucian diri. Wal-ghina, minta kecukupan. Minta kecukupan dari kehidupan kita yang kita jalani ini. Itu minta kepada Allah. Makanya ketika orang-orang yang menempuh jalan-jalan keburukan, Allah akan mudahkan jalan itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ternyata harta yang banyak itu tidak membuat dia bahagia di akhirat kelak. Harta yang susah payah yang ia kumpulkan di dunia tak memberikan manfaat sedikit pun di akhirat kelak baginya. Inilah penyesalan-penyesalan yang besar nanti di hari kiamat kelak bagi mereka. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, inna alaina lal huda. Di sinilah Allah menekankan sesungguhnya ya kamilah yang memberi petunjuk. Maka petunjuk milik siapa? Milik Allah. Kita hanya berdakwah, kita hanya mengajak, kita hanya menyampaikan nasihat, kita hanya mengingatkan orang. Hasilnya bukan di tangan kita. Hasilnya bukan di tangan kita, tapi hasilnya di tangan siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan petunjuk. Nabi SAW ya orang yang paling bersemangat dalam berdakwah dan orang yang paling sabar dalam berdakwah. Ya, orang-orang bahkan keluarga-keluarga yang menjaganya, pamannya, kakeknya, ya subhanallah. Tapi kemudian begitulah. Ya, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa seperti kita menyuapkan nasi ke mulut. Hidayah itu bukan seperti itu. Maka termasuklah ilmu, kepemahaman ilmu ini seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i pernah satu ketika dengan muridnya Sulaiman Al-Muradi. Ya, Sulaiman Muradi. Bila ini termasuk murid yang lambat faham, lambat untuk mencerna. Sampai 40 kali Imam Syafi'i mentalqinkan baru dia paham. Baru faham. Akhirnya Imam Syafi'i pun membawa dia, sini, nanti kalau sudah belajar sama-sama murid yang lain, kamu ada majelis khusus dengan saya. Ya, majelis khusus dengan saya. Maka kemudian ditalqinkan lagi sampai 40 kali. Kata Imam Syafi'i, andaikan ilmu ini seperti makanan wahai Sulaiman, aku akan suapkan ilmu ini ke mulutmu. Tapi ini milik Allah, minta kepadanya. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau ada anak-anak kita talqinkan sekali, 2 kali sampai 5 kali itu perlu. Ya, jangan marah dulu. Jangan marah, sabar. Ya, Imam Syafi'i sampai 40 kali. Tapi siapa yang tahu kaum muslimin dan muslimat? Siapa yang tahu? Yang mewariskan ilmu, lautan ilmu Imam Syafi'i siapa? Inilah murid beliau ini. Yang dulunya ya lambat. Bayangkan itu. Maka bersabar dengan anak-anak kita ya. Bersabar mentalqinkan surat Al-Fatihah. Alun jupah, alun jua hafal lah sebulan ayat talqin. Sabar, ya. Itu kan anak siap waktu tak muncul macam itu kan. Sabar, Imam Syafi'i itu sabar, itu murid dia. Ya kan? Kita berharap anak kita ini subhanallah dari kita dia membaca sajadah pendek. Jangan cepat kita panik dan jangan cepat kita marah. Kenapa? Karena anak-anak sabar, para ummahat ya, yang di belakang para ummahat ya talqinkan anak-anaknya di rumah ya satu surat pendek Al-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Bersabar dengan mereka. Karena ya tingkatan-tingkatan anak kita tidak sama. Misalnya 4 anak kita, itu tidak sama itu kekuatan hafalan anak-anak kita. Tidak, hah? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa inna lana lal akhirata wal ula." Sesungguhnya milik kami lah akhirat dan kehidupan yang pertama.
Ya. Ini subhanallah. Lalu kemudian Allah katakan, fa'anzartukum naran talazza. Aku berikan peringatan kepada kalian. Apa peringatannya kata Allah? Naran talazza. Api yang menyala-nyala. Makanya subhanallah kalau kita baca ayat Al-Quranul Karim, bacalah tentang surga neraka. Karena itu peringatan bagi kita. Makanya di antara hadis Nabi SAW di hari kiamat kala, ketika ada orang yang paling senang di dunia ini, semua dapat, semua punya kenikmatan dunia, dia dapat seluruhnya. Lalu di hari kiamat kala dicelupkan sekali ke dalam neraka. Lalu ditanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan di dunia? Apa katanya? Saya tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia. Hilang semuanya. Maka jangan bercita-cita lah masuk neraka tu. Kan ada ejekan orang lisan tidak beriman. Ya buat syubulan masuk neraka sehari dua hari jadilah je. Waliyadzubillah. Ini kalimat istihza ini. Nabi tidak pernah mengajarkan, para sahabat juga tidak pernah melafazkan. Ini istihza. Bermain-main dengan agama. Ya. Bahwa ketika orang yang mengatakan begini, ini menunjukkan lisan yang tidak beriman. Nah, oleh karenanya ikhwani wa akhwati fiddin, peringatan Allah sangat keras terhadap neraka itu. Makanya bacalah hadis tersebut. Ya, orang yang paling nikmat di dunia akan dicelupkan sekali celupan. Maka dia ditanya, pernah kan merasakan? Tidak pernah. Lalu dimasukkan ke dalam surga orang-orang yang paling susah, yang tidak pernah merasakan kesusahan. Masuk surga ditanya, di dunia melarat, sulit hidupnya. Lalu ditanya, pernahkah engkau merasakan kesulitan di dunia? Tidak pernah. Lupa oleh kenikmatan surga. Allah, begitu indahnya surga. Nah, oleh itu kata Allah Subhanahu wa taala, la yaslaha illal ashqa. Bahwa surga, bahwa neraka itu tidaklah dimasuki kecuali oleh orang-orang yang al-ashqa. Nah, siapa mereka ini? Bahwa neraka itu tidaklah dimasuki kecuali oleh orang-orang la yaslah ay la yahtariku biha illal ashqa, ay man istadda syaqa'uhu bisababi israrihi ala kufrihi wa fujurihi, yaitu orang-orang yang sangat luar biasa kekufurannya di dunia, dan orang-orang yang sangat luar biasa ya keburukan dan dosanya di dunia, itulah ashqa. Makanya neraka tempat orang-orang yang penuh dengan maksiat dan dosa, tempat orang-orang yang kufur dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nah, inilah orang-orang yang akan masuknya ke sana. Ya. Kemudian siapa lagi yang masuk ke sana? Allazi kadzdzaba wa tawalla. Nah, ini orang-orang yang mendustakan. Ya, ini sifat lihadzal asyqi, mendustakan agama. Ya, kita baca di sini, aisa yahtariku bihadzin nar hadzal insan alladhi balagal ghaya fi syaqa'i wat ta'as waladhi min sifati annahu kadzdzabal haqq. Dia mendustakan kebenaran, wa a'rada 'ani ta'ah, dan dia berpaling dari ketaatan. Ya, wa kadzdzaba, mendustakan apa? Kebenaran, mendustakan Al-Quran, mendustakan Islam, mendustakan Rasulullah, mendustakan agama yang mulia ini. Wa tawalla, ya, wa a'rada 'anil anita, dan dia berpaling dari ketaatan. Wasara fi tariqil kufri wal juhud, dia berjalan di jalan kekufuran, hatta adrakahul maut, sampai kematian tiba kepadanya. Wa huwa 'ala dzalik, dia masih dalam kekufuran, tidak beriman, mendustakan Islam, mendustakan agama yang mulia ini, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan masuk ke dalam neraka itu dan terbakar di dalamnya. Kita dengarkan azan Rasulullah.
Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter orang-orang yang akan masuk ke dalam nerakanya, al-ashqa, ya, di antara sifatnya, siapa orang-orang al-ashqa tersebut? Alladzi kazzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran. Al-ashqa, yang mendustakan kebenaran, wa tawalla, dan orang-orang yang berpaling dari ketaatan. Jangankan di akhirat kelak, ya, di dunia saja Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang berpaling dari zikir kepadaku, kata Allah, maka aku akan apa? Aku berikan kepadanya kehidupan yang sempit di dunia, dan kami akan bangkitkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu mereka bertanya, lima hasyartani a'ma wa laqad kuntu basira. Aku dulu di dunia melihat, tapi kenapa hari ini aku tidak bisa melihat? Kenapa? Karena dia telah membutakan matanya terhadap ayat-ayat Allah di dunia. Waliyadzubillah. Ya. Maka orang-orang inilah yang akan dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Al-Qur'anul Karim selalu menyebutkan dua sisi kisah. Kalau Allah menyebutkan kisah orang-orang yang Allah azab dalam neraka, biasanya Al-Quran pun mengisahkan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surganya. Ayat berikutnya, wa sayujannabuhal atqa. Lawan daripada ashqa adalah atqa.
akan dijauhkan dari neraka tersebut siapa? Al-atqa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan man huwa al-atqa wa huwa man balagha fi siyanati nafsi, ya barang siapa yang melakukan, orang yang menjaga dirinya ya an kulli ma yughdibillah tabaraka wa taala, dari segala sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, wa hirs kullil hirsi ala fi'li ma yurdi, dan dia bersemangat untuk melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dia orang bertakwa itu pengertiannya banyak. Kalau kita lihat dari pengertian dari para ulama kita yang sering kita seperti Umar bin Abdul Aziz mengatakan at-taqwa, misalnya kata beliau, laisa bisiyamin nahari wa qiyamil laili. Takwa itu bukan sekedar di siang hari engkau berpuasa, di malam harinya qiyam. Tetapi apa yang sebenarnya takwa? Ya, takwa kata beliau adalah meninggalkan ya segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Meninggalkan yang diharamkan Allah itu takwa. Berbeda dengan sahabat yang lain, ya, takwa itu seperti apa? Seperti engkau berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri. Bagaimana kita ya menginjakkan kaki kita penuh dengan kehati-hatian agar terhindar dari duri tersebut, dari ranjau tersebut. Begitulah kita dalam kehidupan. Di saat kita ya menjalankan kehidupan ini, kita berhati-hati jangan sampai kita kena ranjau, kena duri yang akan mencelakakan kita. Ya kan? Jangan sampai kita mendurhakai Allah, melanggar aturan Allah, melanggar aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Ali bin Abi Thalib. Takwa kata beliau al-khaufu minal jalil. Takut kepada zat Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Ya, wal imanu bitanzil. Takwa itu juga beriman kepada Al-Quran yang diturunkan Allah. Wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah kita mempersiapkan diri untuk hari kematian kita. Wal ridha bil qalil, kita ridha kepada pemberian Allah walaupun sedikit dalam hitungan kita. Itulah rezeki kita. Itu adalah unsur-unsur takwa. Amalan-amalan yang menunjukkan ketakwaan. Al-atqa, itulah mereka orang yang betul-betul menjaga dirinya dari perbuatan yang mengundang murka Allah dan bersemangat ya mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebutkan al-atqa itu siapa? Termasuklah alladzi yu'ti malahu yatazakka. Kita lihat ya, orang-orang yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, hadzal insan asyadidut taqwa, min sifatihi, orang yang bertakwa ini siapa? Orang yang sifatnya annahu yuqaddimu malahu li ghairi, yang mengeluarkan hartanya untuk orang lain. Ya. Wa yunfiquhu fi wujuhil birri wa ta'ah, selalu hartanya dibelanjakan pada jalan-jalan kebaikan dan ketaatan. Banyak jalannya, menafkahi keluarga itu ke jalan kebaikan, menolong saudara-saudarinya yang membutuhkan, jalan kebaikan, menolong jiran tetangga yang membutuhkan, itu kebaikan, menolong fuqara, masakin, itu kebaikan, memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang sedang belajar ulum syar'i, itu kebaikan, membebaskan lahan untuk dibangun masjid, kebaikan, atau masjid yang belum selesai kita selesaikan, itu kebaikan. Birrul walidain, apalagi memberikan ya kepada orang tua kita sesuatu yang membuat dia bahagia, itu kebaikan. Sungguh sangat banyak pintu-pintu kebaikan itu. Makanya di sini alladzi yu'ti malahu yatazakka. Apa makna yatazakka? Di sini adalah yu'ti
illa tazkiyata mali. Yatazakka yang ingin tujuannya dia mengeluarkan hartanya itu adalah untuk mensucikan dirinya, untuk mensucikan hartanya. Karena pada harta kita itu ada hak orang lain juga. Maka kata Allah di dalam surat yang berbicara tentang zakat mal itu kan khudh. Itu fi'il apa itu? Fi'il amr. Makanya para orang-orang yang ditunjuk ya dengan resmi oleh pemerintah ya di dalam mencari zakat ya. Maka mereka ini bukan menunggu di kantor, tapi mereka ini mencari. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Mereka-mereka yang telah diberikan amanah oleh pemerintah kita ya, Basnas misalnya, itu yang resmi kan ya. Maka ini mereka bekerja mencari, menjenguk, melihat, menghampiri orang-orang kaya ya. Bukan sekadar menunggu orang menyerahkan harta zakat malnya di kantor, diambil dari mereka. Dulu khulafa ya ar-rasyidin yang melakukan demikian. Umar bin Abdul Aziz yang menyuruh orang-orang ya yang yang bertanggung jawab di situ. Dan kemudian memang di zaman Umar bin Abdul Aziz ya tidak ada orang yang berhak menerimanya. Saking adilnya beliau di dalam kepemimpinan sehingga rakyatnya semua sejahtera. Ikhwani wa akhwati fiddin. Inilah tujuan orang yang memberikan harta. La riya'an wala sum'ah. Bukan karena dilihat orang, disanjung orang atau ingin dipuji orang, bukan. Tapi yatazakka, orang yang mengeluarkan hartanya untuk ya Allah Subhanahu wa taala, untuk dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Bukan juga untuk tidak diberikan balasan. Tidak. Kalau diberi, ya sudah diberikan. Bukan kita ingin juga mendapatkan sesuatu, bukan. Ini menunjukkan keikhlasan. Di sini disebutkan adalah wa hadza bayanu li bulughi asma darajatil ikhlas wan naqa. Ya. Ini adalah tingkat paling puncak seseorang di dalam keikhlasan. Memberi bukan untuk mendapatkan kembali. Ya. Bukan mendapatkan balasan. Memberi memang untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk mendapatkan balasan. Maka inna hadzal insan al-kamil, orang yang sempurna ini, fi tuqahu, dalam ketakwaannya, la yaf'alu ma yaf'alu min wujuhil khairat, tidaklah dia mengerjakan dari perbuatan-perbuatan kebaikan, min ajlil mujazati li ghairi ala ni'matin, ya, bukan untuk dibalas kebaikan dia, bukan untuk mendapatkan balasan, ya. Wa inna ma yaf'alu ma yaf'al min ajli syai'in wahid, bahwa apa yang ia keluarkan dari hartanya itu wa huwa talabu ridallah azza wa jalla, hanya untuk mendapatkan ridha Allah semata, wa dzufur bi thawabih, dan menang dengan pahalanya, wal ikhlasu li ibadati subhanahu wa ta'ala, dan ikhlas di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din. Nah, oleh karena itulah bahwa orang-orang disebutkan di sini sifat orang bertakwa, dia selalu dermawan. Kemudian mengeluarkan harta lillah, bukan untuk disanjung dan dipuji, bukan juga untuk dia mendapatkan balasan dari orang, gitu ya. Mendapatkan balasan, penghargaan dari orang, bukan. Tidak butuh itu. Ya. Illa, yang diinginkan illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali yang diinginkan adalah untuk mencari ridha Allah yang maha tinggi. Itulah asma yang paling tinggi, ya, asmal ghayat wa 'alal ghayat, ya, tujuan yang paling tinggi kita di dalam berbuat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika perbuatan itu untuk Allah, maka ibarat biji yang ditanam, ya, di tanah yang subur, dia akan berkembang, tumbuh cepat, dan akan, ya, memberikan buah. Begitulah Allah menyimpan, ya, sesuatu yang baik dari seorang hambanya yang berbuat karena Allah. Allah tumbuhkan, Allah jaga, Allah pelihara sampai Allah kembangkan
tumbuhan atau amalnya tersebut, ya. Wala saufa yarda. Lalu kemudian wala saufa yarda, maksud al-maqsudu bil wa'du as-sadiq li hadat taqwa, li hadat tuqa. Maksudnya adalah di mana inilah janji yang akan mereka dapatkan. Apa? Akan diridhai. Itulah janji kepada orang-orang yang bertakwa, yang memberikan hartanya karena Allah, yang tidak ingin yang mendapatkan sanjungan, pujian dan lain sebagainya. Yang diinginkan adalah ridha Allah Azza wa Jal. Maka Allah katakan wala saufa yarda, pasti kamu akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwani wa akhwati fiddin, ya, sebagian mengatakan bahwa ayat ini adalah turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau ini adalah yang membebaskan banyak budak, membebaskan budak-budak di awal-awal perjuangan Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang pikir beliau. Ya, dia tidak berpikir panjang dalam mengeluarkan hartanya. Banyak, tidak ada masalah. Yang penting itu di jalan Allah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa yashtari ad-du'afa min al-'abid, ya, fayu'tiquhum. Beliau memberi budak-budak dari hamba-hamba sahaya, lalu kemudian mereka dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Faqala lahu abuhu, ya bunayya, araka ta'tiku unasan du'afa. Bapaknya berkata kepada beliau, wahai anakku, aku melihat, ya, engkau ini membebaskan orang-orang lemah. Ini membebaskan orang-orang lemah, hamba sahaya, orang tak terpandang. Kan hamba itu seperti barang yang diperjualbelikan, yang tidak memiliki kuasa atas diri. Yang berkuasa kepadanya siapa? Tuannya, ya. Ketika itu Abu Bakar di awal-awal perjuangan Islam membeli budak-budak, dibeli, orang-orang lemah dibeli, semua yang lemah dibeli. Ya kan? Mereka, apa kata bapaknya? Ya. Falau annaka ta'tiku rijalan, ya, jalda, ya, yaqumuna ma'aka wa yattabi'unak wa yadfa'una anka. Alangkah baiknya engkau ini, kata bapak beliau, membebaskan orang-orang hebat, ya, membebaskan orang-orang kuat. Kenapa engkau orang-orang lemah yang engkau bebaskan? Ya, kalau mereka yang kau bebaskan orang-orang kuat, bisa membelamu, bisa berjuang bersamamu, bisa mengikuti kamu. Ai ya abati, innama uridu ma indallahi. Yang aku inginkan dari membebaskan mereka ini siapa? Adalah ridha Allah. Aku tidak inginkan balasan dari mereka. Coba bayangkan itu, pemahaman keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq. Kata bapaknya apa tadi? Kenapa engkau bebaskan orang-orang yang lemah-lemah ini? Gitu kan? Kalau engkau bebaskan orang-orang yang hebat-hebat, kuat-kuat, dia bisa membantu kamu, mengikuti kamu. Ya, dia bisa memberikan balasan kepada kamu. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, yang aku inginkan hanyalah Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak ingin ada balasan mereka untuk saya. Bayangkan itu. Aku tidak ingin balasan mereka untuk saya, tapi aku inginkan mereka ini bebas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak pemahaman tentang keikhlasan. Terkadang kita masih perlu belajar, ya. Banyak dari para as-salaf kita tentang keikhlasan, tentang sebuah ibadah, tentang kita berbuat, terkadang Masya Allah masih ada keinginan-keinginan duniawi kita masih terbesit di hati kita. Keinginan-keinginan dunia ini masih ada terbayang oleh kita. Oleh karena itulah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ya, lebih dari satu mufassir, ya, menyebutkan anna hadzal ayat qad nazalat fi Abi Bakar As-Siddiq. Ayat yang apa tadi? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, ya, hatta inna ba'dahum hakal ijma' minal mufassirin ala dzalik. Ya, para mufassirin, jumhur mufassirin mengatakan ini turun ayat ini kepada siapa? Abu Bakar. Bahkan sampai pada puncak ijma' para mufassirin, ayat ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Wala syakka annahu dakhilun fiha.
Tak diragukan lagi kalau Abu Bakar itu masuk kepada orang yang memberikan harta, ingin mensucikan dirinya, ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Namun kalaupun ayat ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ada sebuah kaidah dalam ulumul Quran yang menyebutkan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya bahwa pelajaran dari ayat tersebut walaupun turun kepada seseorang, tapi ayat itu berlaku untuk umum. Andai kita hari ini yang hidup di zaman-zaman seperti ini, ya, kita keluarkan harta kita untuk Allah, kita keluarkan harta kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mendapatkan jawaban wala saufa yarda. Ini bukan hanya untuk Abu Bakar As-Siddiq, tapi berlaku untuk umum. Kalaupun ada ayat dalam Al-Quran khusus turun kepada si fulan, tapi hukum ayat itu berlaku untuk umum. Siapapun yang mengikutinya, yang mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang telah dikerjakan oleh orang yang sebab turunnya ayat tersebut. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka dengan demikian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini diberikan kemudahan-kemudahan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya semangat ya selalu berbuat dan memberikan apa yang bisa kita berikan di jalan Allah. Dan ingat, ketika kita memberikan harta kita di jalan Allah, itu samanya kita meminjamkan Allah. Ya, kalau Allah yang kita pinjamkan, tentulah Allah akan berikan kepada kita balasan. Oleh itu ikhwani, mudah-mudahan Allah berikan sekali lagi kepada kita pemahaman, serta buah daripada ilmu ini adalah amal. Yang terpenting adalah amal di mana ayat-ayat yang sudah kita baca, akhlak-akhlak yang sudah kita pelajari, ya perintah-perintah yang sudah kita pahami, bahkan sifat-sifat orang-orang bertakwa yang sudah kita jelaskan tadi, dan sifat-sifat orang-orang yang ahli neraka juga sudah kita jelaskan. Dan mudah-mudahan itu kita bisa ya menjadikan ya, pemahaman yang bisa membuahkan amal dalam kehidupan kita. Semakin takut kita kepada Allah, dan semakin kita semangat untuk kembali dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.